Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Arfa Eksperimen. Nah, kali ini kita akan mengupgrade pengereman si Vario putih. Nah, ini sudah saya siapkan untuk perangkat upgrade-nya. Jadi sebelumnya kita pernah upgrade pengereman belakangnya itu pakai kampas rem RCB yang saya beli dari Mas Jatra Online Shop, yang di linknya di Instagramnya ada di sini. Dan dari situ cuma saya masih pingin upgrade lagi. Nah, kali ini saya pengen pasang cakram belakang. Nah, ini perangkatnya udah saya siapkan semua. Nah, jadi sebelumnya saya kurang tertarik pakai cakram. Nah, cuma karena pernah nyoba di motor rekan itu ternyata pakai cakram pengeremannya mantap. Nah, dari situ saya tertarik pakai cakram. Jadi saya mau rubah si Vario putih pakai cakram. Nah, jadi ini sudah saya siapkan semua. Jadi ini pakai disc brake punya Supra 125 atau Revo lama. Nah, sedangkan pakai kalipernya itu punya Revo Absolute yang bagian depan ya. Revo Absolute mana ada kaliper belakangnya. Nah, jadi ini pakai Nissin punya Revo Absolute. Nah, kenapa pakai Revo? Jadi kalau orang-orang kan banyak yang pakai kaliper PCX 3 piston, pakai kaliper gitu-gitu ya. Nah, jadi alasannya pakai Revo. Nah, ini udah ada bracket ini. Nah, sebenarnya kalau kaliper lain juga sebagian udah ada bracket ini juga ya. Cuma kalau kaliper asli belakang yang kayak Supra 125, nah itu bracket yang ini kan nggak ada. Kaliper Tiger itu nggak ada bracket yang ini. Nah, jadi kalau bracketnya yang besi ini nggak ada, nah ini nanti kalau misal kita mau modif untuk cakram belakangnya si Vario, nah itu kita kan harus buat bracket ini dulu. Nah, otomatis kalau kita harus membuat bracket ini dulu, nah kita harus ini membuat dudukannya ini sama bagiannya sini ini harus presisi super. Nah, kalau nggak presisi super, nah nanti ya pergerakan ini si platnya ini akan sulit. Jadi ini kan ini bisa bergerak ya. Nah itu nanti kalau ininya buatan sendiri atau kurang presisi sedikit, takutnya ini nanti nggak maksimal, malah jadi seret. Nah, jadi saya pakai kaliper ini karena satu udah ada ininya, udah ada platnya ini kaliper Revo depan ya. Ya, Revo memang depan sih. Nah, yang kedua, kaliper Revo ini kalau misal kampasnya rem habis, nah itu carinya itu nggak susah. Jadi kalau kaliper Revo kan merakyat ya, jadi kampas remnya carinya nggak susah, di desa-desa banyak. Nah, itu alasan kedua. Nah, alasan ketiga ya harganya murah teman-teman. Jadi kaliper Revo original harganya nggak sampai 200.000. Nah, sekitar 150-an ori itu. Kalau mau ori lebih murah biasanya ori jack atau ori yang lospak. Nah, itu harganya lebih murah lagi. Nah, jadi saya daripada kaliper yang variasi atau kaliper yang brimbu-brimbuan atau kaliper nisin-nisinan, pokok yang kaliper variasi-variasi kurang nggak ori, itu saya mending pakai kaliper ori tapi yang harganya relatif lebih murah teman-teman, daripada kaliper gaya racing. Nah, itu menurut saya udah spare partnya kalau rusak sulit. Nah, udah gitu kurang terjamin teman-teman. Nah, kalau yang kaliper ori bawaan kan udah terjamin dari Nissinnya atau ada penanggung jawabnya kayak gitulah. Nah, untuk master rem kiri ini modelnya ini apa ya? Nah, ini kalau di online sih katanya punya NMAX PCX. Nah, cuma kalau dilihat dari tutupnya ini modelnya kayak punya Honda. Kayak punya Honda yang kanan kan juga bautnya sebelah-sebelah ini ya. Nah, ini harganya murah sih. Ini cuma 100-an ribu. Nah, itu. Terus untuk selang rem ini cari yang panjangnya 215 cm. Nah, ini juga harganya nggak mahal, ini 100 ribuan. Nah, jadi untuk habisnya berapa itu relatif ya teman-teman, tergantung part apa yang dipakai. Nah, itu aja
tempatnya. Nah, untuk ubahan-ubahan lain, nah yang harus dirubah adalah ini velg belakang ya. Ini udah saya copot armnya. Nah, jadi di velg belakang ini aslinya ada semacam kayak gini ya. Nah, ini harus kita ratain buat pasang piringan cakramnya. Nah, bentar ya. Nah, ini piringan cakram. Ini velgnya udah saya custom, udah dibubut ya. Ini cara bubutnya gimana terserah, pokoknya ini velg ini bisa rata, jadi bisa dipakaikan disc brake. Nah, ini kurang lebih jadinya nanti seperti ini. Nah, kayak gini lah. Nah, ini sudah saya proses ini. Ini mohon maaf untuk proses custom velg ini tidak ke video karena cuma sekedar iseng-iseng, sekedar kalau waktunya agak luang ya. Jadi saya sambil garap pesanan teman-teman, ada salah waktu ini saya sempatkan buat garap velgnya. Nah, jadi ini udah saya custom ya. Ini udah kayak gini, bisa tinggal pasang. Terus ini armnya teman-teman. Jadi armnya juga harus di custom. Nah, bagian mana yang di custom? Jadi sepengalaman saya yang bagian sini. Nah, ini mentok di piringan, jadi ini saya gerinda. Nih, kalau dilihat dari atas ini ada cekungan ya. Nah, ini saya gerinda biar nggak mentok di piringannya teman-teman. Nah, ini sudah saya gerinda juga. Untuk gerindanya berapa mili? Nah, mungkin sekitar 2 milian lah ya. Nah, dan tentunya yang harus kita custom lagi adalah batoknya teman-teman. Jadi nanti di sini ini kita lepas, ini kita bolongin, kita coak. Nah, karena berhubung motor ini itu tipe CBS, jadi ini nanti handle rem diganti pakai yang tipe biasa. Ini handle remnya, ini nanti kita ganti. Karena kalau handle remnya nggak diganti yang tipe biasa, nah nanti nggak kurang pas teman-teman, karena ada ininya juga ini, dan ada selingnya yang ke belakang ini, yang buat handle ke rem sini. Nah, tuh, jadi ini handle-nya nanti kita ganti. Nah, oke, daripada kelamaan langsung aja kita eksekusi. Ini kita pretelin dulu. Nah, jadi sebenarnya ini udah saya pretelin juga, spionnya udah saya lepas, tinggal rem asli sudah kita lepas. Ini kabel switch rem. Nah, ini yang saya maksud tadi teman-teman, ini kabel dari CBS. Nah, ubahan lain ini ya teman-teman, ada di sisi master. Jadi master ini nanti kan tempatnya kayak gini ya. Nah, otomatis yang dudukan spion aslinya ini harus kita potong teman-teman, biar ngepas. Karena kalau dilihat ini dudukan spion asli ini, maksudnya spion yang dari kaliper, dari master. Nah, itu posisinya pas di bawahnya kayak gini teman-teman. Jadi ini harus kita potong. Nah, ini sudah kepotong teman-teman, hasilnya kayak gini ya tadi. Nah, ini kita simpen aja. Misal kita sewaktu-waktu mau balikin tromol, spionnya masih tetap bisa pakai aslinya. Ini. Nah, sekarang kita ganti pakai master ini. Jadi kayak gini lah. Nah, pas kan?
pasang master kiri sudah teman-teman. Nah, seperti ori OM look. Nah, kita langsung habis ini lepasin aja dulu kabel rem sambil masang kabel rem baru. Penampakan mesin masih pakai mesin 153 atau 155 cc yang 1 tahun lalu lebih kita pasang itu teman-teman. Ini harus lepas bagian sini juga karena harus masang selang rem kan ke sini ya. Nah, ternyata kabel rem bawaan sulit dilepas itu ini teman-teman. Ini udah karat ya, itu kelihatan ya. Nah, itu udah karat terus posisinya nekuk-nekuk seperti ini. Jadi kalau kita tarik langsung tadi dari atas itu nggak bisa. Jadi harus kita pretelin semua jadinya. Karena ya ini tadi nyangkut di sini ini. Nah, ini udah terbuka semua teman-teman ini budinya. Silahkan klik like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa ke channel kami. Terima kasih telah menonton.